Kau mungkin saja terhilang, tapi aku akan kembali. Mimpimu boleh terhalang, tapi selama aku di sini belum berakhir, belum sampai kau di halaman terakhir, belum berakhir. Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri, selain berwajah tampan, juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang pembulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas cerita, berambut panjang, bak mayang terurai, serta santun budinya anak dari Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih punya hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud ayah Syamsul Bahri adalah Mamak Siti Nurbaya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Syamsul Bahri melanjutkan sekolah calon dokter di Pulau Jawa untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Mana sih udah Syamsul? Kita kan udah berjanji di sini. Dinda sih. Akhirnya udah datang juga. Ada apa udah ingin bertemu dengan saya? Tahu kan setelah aku lulus sekolah di sini aku akan melanjutkan ke Jakarta. Tentu saja aku tahu. Aku sangat sedih mendengar ini. Tapi demi kebaikanmu aku rela menunggu udah kembali. Dinda, 1 minggu lagi aku akan mendapatkan rapatku dan kemungkinan 1 minggu ke depan aku akan pergi ke Jakarta bila nilaiku memuaskan. Santai saja udah, akan nunggu 2 minggu lagi kan? Siap. Terima kasih atas perhatianmu sudah. 1 minggu kemudian, di rumah Siti Nurbaya, hanya kesedihan yang dirasakan karena sang pujian hatinya akan meninggalkan dirinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kenapa ya? Udah kuliah di Jakarta, kenapa tidak di Padang saja? Tanpa disadari Siti Nurbaya, udah Syamsul mengintip dari jendela. Oh, maaf, maafkan diriku yang telah membuat hatimu terluka. Hanya kau cintaku, ku tak pernah pikir untuk coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercinta untukku. Aku udah Syamsul, sosui. Benar bisa aja, maaf ya udah bilang. Oh masa ini bilang-bilang? Udah bilang dulu ya, see you. Akhirnya minggu yang tidak diharapkan datang, minggu pembagian rapot. Hari ini pembagian rapat udah Syamsul dan kita udah janji di sini. Deg-degan banget nih. Dinda. Udah wajahnya senang sekali. Coba lihat rapotnya. Wah, bagus sekali. Ila, udah gitu. Ini udah jadi pergi ke Jakarta. Jadi dong, udah jadi kesabar. Dinda, sebelum aku pergi, aku ingin bertanya daripada aku penasaran. Daripada aku jadi sultan penasaran. Aduh, apa tuh? I do love me, so sweet. Takdir bang, gue coba yang tidak diharapkan. Besok pagi aku akan berangkat ke Jakarta. Cepat sekali udah. Datangkan lebih cepat lebih baik, cepat pulangnya. Nanti kita bertemu di Teluk Bayur ya. Aku ingin mengantarmu. Oke Dinda, yuk udah antar pulang. Yuk. Keesokan harinya di Teluk Bayur. Masa aku duluan yang nyampe? Dasar pemalas.
dulu, Dinda. Dasar pemalas, dia yang pergi apa yang nyampe duluan? Santai. Bagaimana udah? Kakak sudah siap semua? Udah dong, tinggal menunggu waktu keberangkatan saja, Dinda. Memangnya jam berapa? Jam 9 lebih 15. Sekarang udah jam 9, kurang 15 menit lagi ya. Iya, Dindaku sayang. Udah berangkat dulu ya, Dindaku tercinta. Iya, jadi ya udah aku sayang. Tahun berlalu, musim berganti. Doang, bukannya ngelepas kangen, malah makin jadi iya. Salah kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku perindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Musibah datang mendera keluarga Siti Nurbaya. Usaha dagang ayahnya mengalami kebangkrutan, hingga jatuh miskin dan Baginda Sulaiman akhirnya jatuh sakit. Beliau akhirnya meminjam uang kepada seorang rentenir yang berbadan kurus dan suka beristri banyak bernama Datuk Maringgi. Hutang Baginda Sulaiman akhirnya bertumbuh dan berbunga pada Datuk Maringgi. Saya bagaimana kita sekarang ini? Hutang kita sudah banyak kepada Datuk Maringgi. Aduh, si kedengaran itu biarkan saja. Nanti kalau kita nanti nggak perlu bayar lagi, jangan beli aja yuk. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Dosa ya sayang. Ya iyalah sayang. Oh, Udah tua masih aja udah mesin. Ngomong-ngomong anak kita gimana ya? cepat tuh nyampe. Oh ya sudah. Suatu hari, Datuk Maringgi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagih piutangnya. Di sanalah Datuk Maringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi memaksa Baginda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya kalau ayah Siti Nurbaya tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Aku kesini. Aku ingin menagih hutangnya kepada si Sulaiman. Cepat nanti saya bukit dulu. Jangan, ayo tenang gak? Tuh, ente orang Padang apa Jawa? Gawe lu. Akan kenikahan dia. Jika tidak bisa, jangan panggil aku Maringgi. Caranya? Isi coy, mari masuk ke dalam. Hai cantik, najis, ih, sama sekali, bodoh, cih, awas kau. Sulaiman, cepat kau kesini. Berisik tau gak lo? Beri amat nih nenek-nenek. Mana Sulaiman? Apa Datuk? Aku ingin menagih hutang sekarang, bagaimanapun caranya. Bisa aku bayar segitu banyak dengan cepat? Aku gak mau tahu. Bunuh saja yuk sayang. Yuk, Bala, aku berikan penawaran dulu. Kawinkan anakmu denganku maka hutang maka lunas. Apakah anakku mau dengan orang kau sepertimu? Lagi pula dia sudah punya kekasih yang bernama Samsubari. Betul itu, mana mau dia dengan orang sepertimu, gendut. Kurang ajar, pokoknya besok mau nggak mau anakmu harus menikah denganku. Titik. Jadilah perdebatan antara Baginda Sulaiman, Nyonya Sulaiman, dan Siti Nurbaya. Sini kesini dong, sini. Berisik, gak bisa Ya ayah, ibu, kami ingin meminta tolong padamu demi kelangsungan hidup kami. Masih tidak bisa, pasti Siti lakuin. Kami menikah dengan Datuk Maringgi. Apa? Lepas Ya, aku sudah punya calon, yaitu Samsubari, orang paling aku sayang. Ini demi kebaikan kami semua. Kami juga tidak mau kamu menikah dengan Datuk Maringgi. Tapi apa yang bisa saya buat? ini permohonan terakhir ayah. Baiklah mau. Dengan hati yang sangat tersiksa, akhirnya Siti Nurbaya pun menerimanya. Dan terjadilah hari lamaran itu. Ya, biarkan hutang itu lunas asalkan aku bisa memiliki Siti Nurbaya. Namun kabar tersebut sampai ke telinga Syamsul Bahri. Hatinya sangat sedih dan mencoba untuk bunuh diri. Hancur hatiku mengenang di kau. Terjadi kepir-kepir setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang begitu besar sehingga di antara kita. Suatu hari Syamsul Bahri pulang ke Padang dan bertemu dengan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, sekarang aku ingin minta penjelasannya yang sejelas-jelasnya.
perempuan cantik itu Nurbaya. Itu Siti Nurbaya. Siti, kamu Siti kan? Siti Nurbaya. Iya, aku Siti Nurbaya. Ada apa? Aduh, sombongnya, masa dia tak ingat aku? Hah? Kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Itu kan surat yang 1 tahun lalu yang aku kirimkan ke Uda Samsul. Berarti itu kamu? Ya ilah, Wah, senang sekali bisa bertemu Uda kembali. aku juga Siti. Tapi aku sudah tahu kok kamu menikah dengan Raden Gendut itu. Bagaimana bisa kamu menikah dengan Raden Gendut itu? Ayah aku berhutang kepada Datuk Maringgi dan berbunga. Dan akhirnya aku dipaksa dengannya. Laknat orang gendut itu. Maafkan aku Uda, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang Siti, aku akan membalas si gendut itu, aku janji. Bagaimana caranya? Easy. Udah, aku harus pulang biar dia tidak marah-marah lagi. Hati-hati Siti. Tanpa disadari, Datuk Maringgi yang mendengar pembicaraan itu langsung naik pitam. Datuk Maringgi berniat mengusir Syamsul Bahri dari Padang. Dia menyebarkan fitnah melalui istri tuanya. Kurang ajar. Aduh, bersih banget deh. Nggak tahu apa malah dimedi-medi. Mang kurang ajar si Siti itu berani-beraninya bertemu dengan Samsul dan ingin berniat membalasku. Hah? Cuma aku senang hati melihat si istrimu ini. Tersebarlah gosip kalau Samsul telah memperkosa istri tua Datuk Maringgi, sehingga Samsul diusir oleh kedua orang tuanya. Jangan bagi saya bukan yang kamu. Kamu tidak bermoral, tidak berpendidikan. Percuma saya bayar kamu hal tambah. Dasar anak durhaka. Pergi kamu pergi. Jangan ayah, terus sama. Tolong ayah, cek semua tahu sekali lagi. Untuk saudara. Tidak untuk wanita mana saya. Jadi gimana lah? Tidak. Ayolah ayah, dicek kesempatan. Tidak perlu. Pergi kamu. Pergi. Syamsul Bahri tidak sempat berkata apapun, hanya kesedihan yang dirasa, dan dia kembali pergi ke Jakarta. Dia menyamar sebagai Letnan Mas. Di saat Syamsul Bahri masih di Jakarta, Datuk Maringgi menjadi sangat benci kepada Siti Nurbaya dan dia memikirkan bagaimana cara untuk membunuh Siti Nurbaya. Harus aku lakukan agar bisa membunuh Siti Nurbaya itu. Racunin aja ribet amat. Racun, bagaimana caranya? Coba kita pikir sejenak. Kita racunin aja dengan air minum. Sepertinya kurang ampuh. Kalau kita suguhkan minuman, dia pasti berpikir aneh-aneh. Enggak juga ya. Kita racuni lemang dan diberikan ke Siti Nurbaya itu melalui sejidat itu. Juga itu, mari kita lakukan secepatnya. Dengan cepat Datuk Maringgi dan istri tuanya segera memberi lemang dan diberikan racun. Cepat ke sini kamu. Ya tuh. Tolong ini berikan kepada Siti Nurbaya. Bilang ini pemberian dari Sulaiman. Ya tuh, laksanakan. Jalanlah sampai suruh ke tempat beristirahat Siti Nurbaya setelah seharian disuruh membersihkan rumah. Tunggu si Siti, ini ada kiriman dari ayam. Oh ya, terima kasih ya. Sama-sama. Apakah benar ini dari ayam? Amat sih, nggak dimakan-makan. Ayolah, makan. Aku tidak boleh berburuk sangka. Dimakan, sekarang aku bisa pergi. Akhirnya termakanlah lemang itu, dan tak lama kemudian sampailah ajalnya. Tuh, lemang itu sudah dimakan oleh Siti Nurbaya. Terus tinggal kita tunggu saja kabar meninggalnya si Siti Nurbaya itu. Akhirnya pengumuman bahwa Siti Nurbaya telah meninggal disebarkan, dan sampai lagi ke telinga Syamsul Bahri yang sekarang namanya menjadi Letnan Mas. Semakin menjadi amarah Syamsul Bahri terhadap Datuk Maringgi. Bunuh dia, akan kubunuh, itu janjiku. Nasib baik untuk Syamsul Bahri. Saat tragedi Palestina, saudagar pribumi yang tidak mau membayar upeti atau pajak di bawah pimpinan Datuk Maringgi dikirimkan Letnan Mas oleh kompeni ke Padang untuk menumpas para pembangkang Palestina itu. Kita bertemu gendut. Kurang ajar, aku akan memberimu pelajaran. Sudah, jangan banyak bicara, mari kita mulai.